Halo, perkenalkan kami mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 11 Maret Surakarta. Sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami terkait rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design atau UBD, khususnya di tahap ketiga ya, yaitu Explore and Experience, Enable and Equip. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya selaku moderator, yaitu Carolina. Nanti ada 3 rekan saya, yaitu Anissa Rahmawati, Arif Nuryanto, dan Yusriana Nur Ilhami. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait definisi dari tahap ketiga ini sendiri, yaitu pada tahap ini peserta didik perlu mengalami ide-ide besar yang nyata dan diperlengkapi untuk kinerja akhir mereka. Di sini ada 2 poin, yaitu exploring through experience atau menjelajah melalui pengalaman. Yang kedua adalah equipping for performance atau melengkapi kinerja. Seperti yang kita tahu, pada tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi masih sering terjadi kesalahpahaman, yakni peserta didik lebih banyak membutuhkan pengetahuan. Namun, hakikatnya pemahaman membutuhkan pengalaman yang dirancang dengan baik, refleksi berdasarkan pengalaman tersebut, dan instruksi yang ditargetkan berdasarkan pengalaman dan tujuan. Rancangan kegiatan pembelajaran yang baik adalah berisi berbagai pengalaman baik dan simulasi yang memungkinkan peserta didik untuk menumbuhkan pemahamannya sendiri terkait suatu topik. Dengan kata lain, ide besar hanya bersifat abstrak apabila tidak berdasarkan pada pengalaman. Maka disinilah tugas guru adalah untuk membekali dan memungkinkan peserta didik untuk memiliki pemahaman melalui pembelajaran yang dirancang. Nah, terkait tahap ini ada 2 pertanyaan besar nih yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Nah, di sini saya akan mengundang rekan saya Anissa untuk menjelaskan terkait poin 1 sampai 4. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Carol untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa cara. Yang pertama adalah merancang aktivitas pembelajaran yang diawali dengan pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk memfokuskan pada topik yang akan dibahas. Jadi di sini pendidik berusaha untuk memberikan pertanyaan pemantik yang sebisa mungkin dapat dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh siswa sehingga mereka bisa relate dan lebih mudah untuk memahami materi yang akan dibahas. Kemudian, cara yang kedua adalah berdasarkan gaya belajar siswa, guru merancang pembelajaran yang berpihak pada karakteristik setiap peserta didik. Seperti kita ketahui bahwa gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Mungkin ada yang audio, ada yang visual, dan ada juga yang kinestetik. Nah, guru perlu memperhatikan setiap gaya belajar siswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan peserta didik secara langsung, baik secara individu maupun berkelompok. Kemudian yang keempat, merancang proses pembelajaran yang mendorong peserta didik dapat melakukan eksperimen. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya poin 1 sampai 4. Masih ada lagi nih poin 5 sampai 8. Saya mengundang teman saya Arif untuk menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk poin yang kelima adalah mengupayakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan minat, kesiapan, dan karakteristik peserta didik. Nah, di sini ada poin pembelajaran berdiferensiasi yang artinya adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Karena di sini sesuai dengan poinnya Mbak Anissa, berdiferensi itu menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ada yang mempunyai gaya belajar kinestetik, ada yang punya auditory, ada yang punya visual. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah lingkungan belajarnya itu mengundang siswa untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan yang didefinisikan secara jelas, kemudian ada penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan kemudian ada manajemen kelas efektif. Nah, gimana penerapannya? Itu adalah misalnya pendidik melakukan pemetaan kebutuhan belajar, seperti pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa.
Kemudian yang kedua itu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaannya ya. Kemudian yang ketiga baru evaluasi atau refleksi pembelajaran yang berlangsung. Untuk poin yang keenam itu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Nah, di sini pendidik dapat menciptakan suasana ruang kelas yang berbeda dengan cara memperbanyak interaksi antar siswa. Kemudian pendidik juga memberikan empati yang sama pada siswa. Kemudian pendidik juga harus memahami latar belakang siswa. Selain itu, pendidik juga dapat juga memberikan dukungan kepada siswa ketika proses pembelajaran terjadi. Untuk poin yang ketujuh, itu membebaskan peserta didik untuk dapat berpikir secara luas dan memiliki keterbukaan dalam berpikir. Nah, di sini keterbukaan tentang cara berpikir itu sangat relate dengan metode student centered learning, di mana pembelajaran itu berfokus pada siswa, sehingga peran pendidik hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran itu difokuskan kepada siswa, dan siswa mempunyai tanggung jawab penuh atas kegiatan belajarnya, terutama dalam bentuk keterlibatan aktif dan partisipasi diskusi ya. Oke, di sini hubungan antar siswa itu setara dan kemudian akan berbentuk kerjasama dan kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas belajar. Kemudian untuk yang nomor 8 itu melakukan riset secara berkala untuk menyelesaikan pembelajaran yang selaras dengan perkembangan zaman. Nah, di sini pendidik harus selalu mengupgrade atau mengupdate knowledge-nya ya atau pengetahuannya secara berkala untuk dapat menyelesaikan pembelajaran. Misalnya kita menggunakan penggunaan teknologi dalam menyelesaikan perkembangan zaman. Nah, misalnya dalam pembelajaran kita bisa menggunakan teknologi seperti quizzes, Kahoot, dan sebagainya untuk dapat diterapkan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Anissa dan Mas Arief sudah menjelaskan terkait 8 poin cara peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Semoga menjawab ya. Lalu ada pertanyaan besar lagi nih, terkait kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut. Nah, saat ini saya mengundang rekan saya Mbak Yana untuk menjelaskan ya terkait hal ini. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, kegiatan seperti apa? Kegiatan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi mereka, peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Yang pertama dan utama bahwa kegiatan pembelajaran haruslah berpihak pada minat, kesiapan, dan karakteristik dari peserta didik. Pemahaman yang diterima dalam pembelajaran di kelas dapat mereka demonstrasikan secara kontekstual dalam dinamika hidup sehari-hari atau bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Itu. Lalu bagaimana contoh implementasinya di dalam kelas? Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru sedang mengajar materi descriptive text. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, guru memulai dengan meminta salah satu peserta didiknya, misalnya Aldo, untuk berdiri di depan kelas. Lalu guru meminta peserta didik lain untuk memperhatikan Aldo. Yang kedua, peserta diminta untuk membayangkan apa yang akan mereka sampaikan kepada orang lain ketika mereka diminta untuk mendeskripsikan Aldo. Yang ketiga, siswa satu persatu mulai menyebutkan ciri-ciri, karakteristik, dan kebiasaan Aldo, sifat baik maupun sifat buruk, keadaan maupun asal Aldo. Lalu guru memberikan penjelasan tambahan sebagai pelengkap dan memberikan konfirmasi terhadap pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa. Guru menjelaskan materi descriptive text, mungkin beserta contohnya, lalu memberikan penugasan dalam bentuk proyek, di mana peserta didik dibebaskan membuat video atau produk lain dengan genre teks tersebut. Lalu, misalnya peserta didik dapat membuat video vlog singkat yang bertema A Day in My Life untuk experience-nya, untuk pengalamannya yang
mereka bisa terapkan di dalam kehidupan nyatanya. Baik, terima kasih Mbak Yana untuk penjelasan dari pertanyaan kedua. Sudah cukup jelas ya terkait tahap ketiga ini. Lalu saya akan menyampaikan kesimpulan nih dari awal kita diskusi tadi. Jadi pada tahap ini, guru menyiapkan pengalaman belajar peserta didik dan memfasilitasi kinerja mereka. Diharapkan peserta didik memiliki pemahaman yang sejati karena didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri. Baik, demikian diskusi dari kami. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.